Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Pesan Gembala, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus kami alami dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, tetapi sebelumnya Tuhan, layakan dan sucikan, kuduskan kami, sehingga kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan kami boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mau mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan gembala saat ini berjudul Perkataan Iman. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 8 ayatnya yang ke-8. Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menyatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi dalam menjalani kehidupan kekristenan, kita pun dituntut untuk memiliki iman yang benar-benar hidup dan nyata. Saudara, dalam renungan beberapa waktu yang lalu disampaikan bahwa tanda seseorang beriman kepada Tuhan adalah memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia sanggup, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan perwira Kapernaum ini? Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Itu adalah satu perkataan yang penuh iman kepada Tuhan. Satu perkataan yang benar-benar mengimani apa yang Yesus katakan mengenai hambanya yang sedang terbaring sakit, lumpuh di rumahnya, maka akan terjadi seperti apa yang Yesus katakan. Saudara, meski secara kasat mata hambanya itu terkulai, tidak berdaya dan sangat menderita, tetapi perwira itu sangat percaya. Dia yakin dan percaya dan tidak memiliki keraguan bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan hambanya itu. Bahkan Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya dan menjamah tubuh hambanya. Yesus tidak perlu datang menumpangkan tangannya. Yesus hanya bisa melalui perkataan atau mengucapkan sepatah kata saja, maka hambanya pasti sembuh. Inilah satu keyakinan. Satu keyakinan yang luar biasa, iman yang dimiliki oleh perwira Kapernaum itu. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perwira yang ada di Kapernaum itu percaya bahwa apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah firman yang hidup, firman yang penuh dengan kuasa. Saudara, adakah kita memiliki iman seperti perwira Kapernaum ini? Adakah kita memiliki satu keyakinan bahwa setiap perkataan, setiap firman Tuhan memiliki kuasa yang dahsyat, yang mampu mengubahkan hidup kita, yang mampu memberikan jawaban dari persoalan kita, yang mampu memberikan jalan keluar dari persoalan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, jangan pernah putus asa. Mari kita mengerahkan mata kita, mengerahkan pandangan kita, memberikan fokus kita kepada Tuhan Yesus. Milikilah iman seperti perwira di Kapernaum. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau mata kita hanya tertuju pada masalah dan apa yang sedang kita alami, apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, maka kita akan menjadi lemah dan semakin terpuruk. Kita akan semakin berada dalam kekhawatiran. Kita akan semakin cemas. Dan itulah yang disukai oleh iblis.
Mari lawanlah semua ketakutan dan kekhawatiran dengan iman. Lawanlah semua kecemasan, lawanlah semua keraguan, ketidakpercayaan dengan iman. Mari kita berhenti berpikiran negatif. Mari kita berhentilah memperkatakan hal-hal yang negatif. Sebaliknya selalulah perkatakan firman Tuhan. Maka oleh Roh Kudus yang bekerja dalam kita, Ia akan menghidupkan firman yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Paulus katakan di dalam Roma 10 ayat 8, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah sebabnya mari kita selalu memperkatakan perkataan iman. Sebab kita harus yakin dan percaya bahwa perkataan Yesus, firman Allah, adalah sesuatu yang hidup, yang dapat mengubahkan hidup kita, yang dapat memberikan jawaban dari persoalan kita. Milikilah iman seperti perwira yang ada di Kapernaum. Dia hanya membutuhkan apa yang Yesus katakan. Dia percaya apa yang Yesus katakan pasti terjadi. Ketika kita memperkatakan firman dengan iman, maka kita menyingkirkan keterbatasan dan kemustahilan manusia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah selalu memperkatakan perkataan iman. Yakinlah selalu bahwa apa yang Yesus firmankan, apa yang Yesus katakan, yakinlah selalu bahwa firman Tuhan yang kita baca siang dan malam adalah satu firman yang hidup, yang memiliki kuasa, yang mampu mengubahkan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin selama ini kita banyak memperkatakan perkataan-perkataan negatif, mari kita rubah semuanya. Kita memperkatakan firman Tuhan dan yakin dan percaya ketika kita memperkatakan firman Tuhan, apa yang kita katakan, apa yang kita imani, pasti Tuhan jawab. Pasti Tuhan berikan jawabannya, sebab Dia Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Apa yang Dia janjikan, ketika kita melakukan apa yang Dia firmankan, ketika kita hidup dalam ketaatan, ketika kita memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh, percaya padanya dengan sungguh, maka jalan keluar dari setiap persoalan menjadi bahagian kita. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Ajar kami terus Tuhan, mampukan kami terus untuk memiliki kemampuan untuk mengimani setiap perkataan-Mu. Untuk kami belajar hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dan biarlah semua rencana-Mu, semua maksud dan tujuan-Mu dalam kehidupan kami itu menjadi kenyataan. Mampukan kami untuk selalu memperkatakan perkataan iman. Mampukan selalu kami untuk dapat memperkatakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Agar kami boleh terus melihat lawatan dan jamahan Tuhan, jawaban dari segala persoalan, segala masalah yang kami hadapi. Terima kasih banyak Bapa di surga buat kebenaran-Mu saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami percaya Tuhan memulihkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan lupa membagikan juga kebenaran firman ini kepada teman, kepada keluarga, kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.